Shalom sahabatku yang dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau masuk ke hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat saat ini, di mana Tuhan sudah boleh kumpulkan kami, untuk kami boleh memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan. Oh, Kau yang layak kami sembah, Yesus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah domba. Ku masuk dengan hati menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hatiku menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu Tuhan. Kami menyembah, ku menyembah-Mu,
Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang kudus. Kami bersyukur Tuhan, buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Sehingga saat ini kami ada, sebagaimana kami ada, itu semata-mata karena kasih karunia-Mu, Bapa. Tuhan, kami bersyukur buat segala pergumulan hidup yang kami alami sepanjang hari-hari yang sudah kami lewati. Kami bersyukur Tuhan buat segala berkat yang kami terima, buat segala kemampuan, buat segala hikmat yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan setiap berkat-berkat yang kami terima, itu semata-mata karena kasih karunia-Mu, bukan karena kuat gagah kami. Kami boleh ada, masuk di dalam hadirat, itu pun juga karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah berikan roh puji-pujian, Tuhan sudah berikan roh ucapan syukur, Tuhan sudah berikan hati yang menyembah, hati yang penuh dengan puji-pujian. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Rancangan-Mu tidak pernah gagal. Dan saatnya untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan berbicara kepada kami semuanya melalui lidah bibir hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Tapi Engkau Allah Roh Kudus yang tidak terbatas, yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman dengan bahasa-bahasa yang mampu dimengerti oleh setiap sidang jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah nama Tuhan semakin dipuji, dipermuliakan. Kehidupan kami semakin dibentuk. Kami mau untuk memiliki telinga seorang murid. Perkataan seorang murid, pikiran Kristus ada pada kami. Jadilah kehendak-Mu Bapa, di bumi seperti di surga. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabatku yang dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, saat ini kita belajar bersama-sama tentang makna dari penyertaan Tuhan atau makna dari Allah
turut bekerja sama-sama dengan kita. Jadi di season yang pertama, kedua, dan ketiga kita sudah belajar untuk kita mengetahui bahwa kita ini adalah orang-orang yang senantiasa disertai Tuhan, yang senantiasa diberikan hak privilege gitu ya, untuk kita ini disertai Tuhan. Dengan bahasa lain, Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita. Tapi ada banyak orang Kristen yang tidak paham atau tidak mengetahui bahwa Allah itu sedang bekerja bersama-sama dengan kita. Allah itu sedang bekerja di dalam kita. Nah, kita sudah juga belajar tentang tokoh di Alkitab Yusuf, dan juga kita juga belajar tokoh di Alkitab eh, Rasul Paulus. Kita juga sudah belajar tentang mereka, dan bahkan Raja Daud dan beberapa tokoh-tokoh Alkitab kita sudah mempelajarinya, ya. Nah, saat ini saya hanya mau menggarisbawahi bahwa kita akan baca terlebih dahulu Roma pasal 8 ayat 28. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, saya mau menggarisbawahi, kita tahu sekarang, berarti kita harus tahu, kita harus paham bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berarti ada beberapa part, ada beberapa bagian yang harus kita pahami. Kalau ini mungkin kita balik ya, biasanya orang Kristen kan kepinginnya, oh Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kepinginnya yang bagus-bagus, kepinginnya yang enak-enak gitu ya. Tetapi ini harus kita pahami. Kalau kita ingin Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu apa yang pertama kita harus yakin bahwa diri kita ini terpanggil sesuai dengan rencana Allah dulu. Ketika kita sudah menyadari, kita sudah yakin bahwa kita ini terpanggil sesuai dengan rencana Allah, maka kita akan berusaha untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan. Usaha yang kita kerjakan ini bukan dengan kekuatan kita tentunya. Pasti ada dukungan kuasa Roh Kudus sehingga kita bisa mengasihi Tuhan. Karena tanpa dukungan dari Roh Kudus, kita ini tidak bisa mengasihi Tuhan dengan kasih yang sempurna, dengan kasih agape. Sama seperti Petrus. Ketika Petrus ditanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sama Tuhan Yesus ditanya seperti itu. Lantas Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Selama 3 kali Petrus ditanya Tuhan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Nah, apa maksudnya? Tuhan tahu kadar kasih kita kepada Tuhan itu tidak sempurna. Nah, untuk itu perlu support dari Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan Petrus, Petrus mampu menyampaikan pesan Allah. Petrus mampu menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Di akhir pertanyaannya Tuhan Yesus berkata seperti ini. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian Petrus dengan serius mengatakan, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Atas apa kata Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-domba.
sebagai tanda kita mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus hanya minta gembalakanlah domba, domba. Atau dengan bahasa yang lain adalah muridkanlah domba, domba. Karena kita sudah pelajari di dalam Matius pasal 28, 19-20, amanat agung. Itu pun kita juga sudah pelajari dengan pertemuan yang beberapa waktu yang lalu. Di season pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di season keempat ini, kita juga harus belajar bahwa kita harus memahami apakah kita sudah benar-benar menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka Allah akan manunggaling bersama-sama dengan kita. Allah akan bekerja di dalam kita, bekerja bersama-sama dengan kita. Kalau kita kerjasama dengan Tuhan, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Tidak ada. Nah, ya kita memahami bahwa rencana Tuhan itu sungguh-sungguh besar, sungguh-sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya di muka bumi ini. Nah, sayang sekali kita ini kurang memahami ini, kurang meyakini keempat hal ini. Kita seringkali bertanya-tanya, apakah benar aku ini orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan? Apakah benar aku ini mengasihi Tuhan? Apakah benar Allah itu turut bekerja bersama-sama dengan saya? Allah itu membukakan paradigma yang baru, metanoi kita, pola pikir kita diperbarui oleh Tuhan. Apakah benar? Kita sudah melakukan hal-hal itu. Kita sudah memahami part-part ini. Jadi kalau kita hanya terima yang instan, wis pokoknya Allah turut bekerja bersama-sama dengan aku. Tanpa kita ini membayar harganya. Memahami betul manfaat dari kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabatku yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak untuk setiap kita memahami bahwa yang menjanjikan bahwa Allah turut bekerja itu Tuhan sendiri. Menyimpulkan bahwa apa? Fakta yang luar biasa bahwa Allah mengalahkan segala sesuatu yang melawan Dia. Allah punya power. Allah penguasa. Kairos di dalam setiap kehidupan kita. Penguasa tunggal atas alam semesta. Tidak ada yang bisa melawan Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah belajar kemarin dalam kehidupan Rasul Paulus. Paulus menderita, Paulus mengalami aniaya, mengalami karam kapal, dan sebagainya. Bahkan sakit tidak disembuhkan. Paulus mengalami itu. Tetapi Paulus mendapatkan satu pemahaman tentang ayat ini yang ditulis di dalam Roma 8 ayat 28. Memaknai sangat dalam.
bahwa apa? Bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna, rancangannya itu penuh dengan damai sejahtera. Hikmatnya Tuhan itu tidak terselami dan kuasanya tidak terbatas. Rasul Paulus memahami ini dan ini disampaikan kepada kita semua. Jadi sahabatku yang dikasih Tuhan dan mengasihi Tuhan, kasih Allah itu kekal dan hikmatnya itu luar biasa. Hikmatnya itu tak terbatas. Mari kita mampukan diri kita untuk apa? Untuk kita bisa memaknai dari ayat firman Tuhan ini. Memahami dengan benar. Bukan hanya sekedar slogan. Bukan hanya sekedar seperti bacaan biasa. Jangan. Karena kalau kita paham akan hal ini, kita nggak gampang untuk bersungut-sungut. Kalau kita paham akan hal ini, kita nggak gampang untuk meragukan kuasa Tuhan. Kalau kita paham akan hal ini, kita ini mampu untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada kalanya kehidupan kita ini di atas, ada kalanya kehidupan kita ini di bawah. Ada kalanya kita ini diberkati secara luar biasa oleh Tuhan. Dan ada kalanya kita mengalami padang gurun. Bukankah kehidupan setiap manusia ini mengalami musim panas ataupun musim hujan? Mengalami pada waktu pagi ataupun pada waktu malam. Ada gelap, ada terang. Dan setiap manusia di dalam pengenalannya akan Allah, di dalam pemahamannya akan Allah, itu masing-masing berbeda. Berbeda dalam arti seperti gini. Cara pandang kita terhadap keyakinan kita sama Tuhan, itu kadarnya itu berbeda-beda. Ya, walaupun sama-sama menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi cara pandangnya itu berbeda. Ada orang yang memandang Yesus sebagai penyembuh, karena kehidupannya ikut Yesus karena disembuhkan dari sakit, misalnya. Ada orang yang menganggap Yesus itu sebagai Allah yang mencukupkan kebutuhan. Ketika menghadapi hutang piutang, diberkati. Ada orang yang menganggap Yesus itu sebagai orang yang memberkati pekerjaan. Jadi setiap kali di dalam bekerja, di dalam melakukan segala sesuatu, dan bahkan pergi ke gereja pun supaya diberkati. Cara pandangnya berbeda-beda. Tetapi kita mau belajar saat ini untuk apa? Untuk kita memandang Yesus itu sebagai Bapa kita. Memandang Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak peduli apapun latar belakang kita. Figur seorang Bapak itu diperlukan untuk dunia ini. Kalau figur seorang Bapak rusak, maka akan berakibat fatal bagi dunia ini. Karena kita punya Bapa di dalam Yesus Kristus. Apakah perlu kita khawatir? Kalau kita punya Bapa,
di surga seperti Tuhan Yesus yang sudah memberikan nyawanya untuk kita. Tidak perlu kita khawatir. Kita harus memahami ini. Kita ini dipanggil dari setiap orang yang ada di muka bumi ini. Kita dipanggil. Kita dipilih sesuai dengan rencana Tuhan. Kita dipilih. Karena ada orang-orang yang dipilih untuk dibinasakan, ada orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Firman Tuhan katakan itu. Nah, pastikan diri kita ini memasuki bilangan orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Dipilih untuk mendapatkan rencana yang kekal ini. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan. Kita harus pastikan bahwa diri kita ini sudah naik level lagi. Mengasihi Tuhan. Ya. Kadar untuk mengasihi Tuhan pun juga berbeda-beda setiap manusia. Namun, satu hal yang saya sampaikan saat ini adalah kita harus belajar untuk mengasihi Tuhan. Naik level, naik tingkat. Jangan mau menjadi orang-orang yang tidak pernah naik level di dalam mengasihi Tuhan. Tandanya apa? Kita mengasihi Tuhan. Saya mencatat ada beberapa tanda kalau kita mengasihi Tuhan. Salah satunya adalah kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, jikalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Ayat 16 di situ dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi ini janji penyertaan Tuhan yang sempurna. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Nah, nuruti segala perintah Tuhan enak loh ini. Tadi dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Dikasih penolong loh kita ini. Kita nggak bekerja sendiri di dalam kita ini menuruti segala perintah Tuhan. Ini kita nggak bekerja sendiri. Tetapi kita dapat bantuan, dapat support system. Enaknya jadi pengikut Kristus, kita ini tidak dibiarkan sendirian. Yesus meminta kepada Bapa untuk apa? Untuk memberikan Roh Kudus.
Berarti Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Ini yang harus kita pahami, yang harus kita yakini bahwa Kudus sudah ada di dalam diri kita. Sekali-kali jangan pernah untuk kita ini mendukakan Roh Kudus. Ingat, Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Kalau Tuhan beserta dengan kita, ngapain kita khawatir? Langsung ngomong dong sama Roh Kudus. Roh Kudus, aku sedang butuh uang. Roh Kudus, aku sedang butuh beras. Roh Kudus, aku sedang butuh uang sekolah. Roh Kudus, aku sedang butuh hikmat. Roh Kudus, aku sedang butuh kekuatan. Roh Kudus, aku sedang sedih. Roh Kudus, aku sedang galau, dan sebagainya. Langsung ngomong dong. Enaknya jadi pengikut Kristus, murid Kristus, ada jaminan penyertaan Tuhan. Roh Kudus juga selain sebagai penolong, adalah roh kebenaran. Roh yang akan membenarkan kita. Kebenaran yang kita miliki itu bukan berasal dari kebenaran kita sendiri. Alkitab mencatat bahwa kesalahan manusia itu seperti kain gombal kok. Seperti kain lampin. Artinya apa? Kebenaran atau kesalahan setiap manusia itu menjijikkan sebenarnya di hadapan Allah. Karena kesalahan manusia seringkali pura-pura. Tetapi ketika Roh Kudus ada di dalam setiap kehidupan kita, maka apa? Dia akan memimpin kita lebih dalam lagi untuk mengenal kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ayo, saya mengajak sahabatku yang dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, dimanapun berada. Pastikan kita mengenal Tuhan. Ingat 4 poin tadi di dalam Roma pasal 8, ayat 28. Yakinkan bahwa kita ini dipilih sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan, sehingga Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita. Dan kita menjadi semakin paham, semakin tahu akan rahasia kerajaan Allah. Janji Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Di Yohanes pasal 14 ayat 18 tadi dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada. Tuhan berjanji, Tuhan akan datang kedua kalinya. Tapi bukan lagi sebagai penyelamat, sebagai juru selamat, bukan. Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya adalah untuk menjemput setiap anak-anak Tuhan, setiap murid-murid Tuhan, setiap pengikut Kristus, untuk melayakkan kita diangkat kembali. Untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Menjadi hakim, menjadi ratu adil. Ini harus kita paham. Di ayat yang lain kita bisa baca di dalam
Matius pasal 28 ayat 19-20. Matius 28 ayat 19-20. Ini perintahnya Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini maksudnya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Jadi pengetahuan kita itu harus bertambah. Bukankah pelajaran kita waktu kita masih sekolah, ada kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6, SD. Tapi kalau SMP kelas 1, 2, 3, SMA pun 1, 2, 3. Ada tingkatan-tingkatan pengetahuan kita. Ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Janji Tuhan kembali apa? Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Makna Tuhan menyertai kita adalah yang terkandung di dalam Matius pasal 28. Bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Yang kita bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan itu yang terbaik untuk kita. Kita bisa tahu big plan, rencana besar dari Mahakarya Tuhan Yesus. Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja. Kita bisa paham. Di dalam Matius pasal 11, kita juga bisa baca Matius pasal 11 ayat 28 dan 29. Matius pasal 11 ayat 28, 29, demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, lemah lembut, rendah hati, jiwa yang mendapat ketenangan. Tanda-tanda orang yang mengasihi Tuhan, tanda-tanda pengikut Kristus ada 3. Lemah lembut, rendah hati, dan jiwa yang mendapat ketenangan. Cek yuk di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Tidak usah nunjuk kanan kiri, tidak usah nunjuk, oh ini buat si A, si B. Tidak. Kita koreksi diri yuk. Kita sudah menjadi pribadi yang lemah lembut apa belum? Kita sudah menjadi pribadi yang rendah hati apa belum? Terus apakah kita menjadi orang-orang yang jiwanya tenang apa belum? Kalau belum berarti masih perlu diperbaiki lagi. Masih perlu kita belajar lagi. Oh berarti aku masih belum menjadi pengikut Kristus sejati. Kalau masih belum ada 3 hal ini yang saya sampaikan tadi. Yaitu apa? Lemah lembut, rendah hati, dan jiwa yang mendapat ketenangan. Ini. Saya senantiasa menjadi barometer saya ketika
kehidupan lagi tidak baik-baik saja, maka ini yang harus ada. Dan ini yang harus senantiasa kita pelajari. Saya pun juga belajar dalam tahap belajar untuk menjadi pribadi yang lemah lembut, gampang ngomongnya. Tapi untuk prakteknya, apakah segampang ketika kita bicara? Tidak segampang ketika kita bicara. Tetapi apakah berarti tidak bisa kita kerjakan? Bisa kita kerjakan. Rendah hati dan jiwa yang mendapatkan ketenangan. Ini harus kita kembangkan. Untuk yang dipasang Tuhan itu enak, ringan. Kita harus belajar dalam hal ini. Untuk menjadi pribadi yang rendah hati, saya mencatat sebuah kalimat. Rendah hati itu bisa melalui proses ini. Kadang sepatah kata yang ketus membuat kita tersinggung dan sakit hati sampai berlarut-larut. Sikap ceria dan kegembiraan selama ini tersapu habis oleh sepatah kata tadi. Kata yang ketus itu tadi ya. Apalagi orang yang bertanya mengapa, kita akan menjawab, kata itu sungguh amat menyakitkan. Benarkah kata itu begitu menyakitkan? Ataukah kita yang terlalu lemah? Kan? Apakah itu? Kita tidak lemah. Kata-kata ketus itu pun tidak ada apa-apanya. Permasalahannya adalah hati kita yang terlalu tinggi. Tinggi hati membuat harga diri, gengsi, egois, arogansi, kesombongan, keinginan harus dihormati. Semua ikut menjadi tinggi. Tinggi hati membuat kita merasa terhormat, mulia, paling benar, paling tahu, dan sempurna. Sikap inilah yang membuat kita mudah emosi, tersinggung, mudah sakit hati, berprasangka buruk, dan menganggap rendah orang lain. Sesungguhnya tinggi hati hanyalah upaya menutupi jiwa yang lemah, dan itu membuat kita ini rapuh. Jadi sederhananya seperti gini, kalau ada orang yang sombong, itu nutupi kekurangannya. Kalau ada orang yang sombong, berarti jiwanya ini rapuh. Ya, jikalau kita mau menjadi kuat, belajarlah rendah hati setiap saat loh. Jangan cuma eling aja. Ya, belajarlah rendah hati setiap saat. Maka kata seketus apapun tidak akan berarti apapun bagi kita. Kerendahan hati membuat kita tenang, hening, namun tegar, bagai samudra yang mengambil tempat paling rendah. Rendahlah sampai orang lain tidak bisa merendahkan. Ya. Bukankah Tuhan Yesus mengajari kita, barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, kamu harus melayani. Prinsip yang Tuhan ajarkan berbeda dengan prinsip yang dunia ajarkan. Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani.
Tidak harus berkobar-kobar emosi seperti riak-riak ombak kecil di tepi pantai. Rendah hati membuat kita bebas, leluasa. Rendah hati adalah sumber kekuatan dan sukacita. Dan satu hal, Tuhan sangat sayang dengan orang-orang yang rendah hati. Tetapi Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Hidup ini pilihan. Kita mau menjadi orang yang rendah hati, menjadi pengikut Kristus, ataukah kita mau menjadi orang yang sombong, ditentang Tuhan. Artinya ditentang Tuhan berarti Allah nggak mau ikut campur dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita rendah hati, Allah mau bekerja bersama-sama dengan kita. Ini poinnya. Cara pandang kita, attitude kita diperhatikan Tuhan. Tidak semua hidup ini tentang diri sendiri. Kita tidak harus disukai semua orang, tetapi kita harus belajar menghargai semua orang. Menghargai orang lain. Kecenderungan kita pilih-pilih orang yang kita hargai. Kita tidak harus dicintai semua orang, tetapi kita akan belajar mengasihi mereka dengan kasih Kristus. Yang ketiga, orang lain tidak harus setuju dengan kita, tetapi kita harus belajar mendengarkan dulu tanpa menghakimi. Keempat, kita tidak harus dilayani semua orang, tetapi kita harus belajar untuk melakukan segala sesuatu tanpa pamrih. Yang kelima, perasaan kita tidak harus dimengerti semua orang, tetapi kita harus belajar untuk menjaga perasaan orang lain. Kecenderungannya orang yang sakit hati akan membuat orang lain di sekitarnya sakit hati. Orang yang kecewa akan kecenderungannya dari sikapnya, dari perkataannya, dari perbuatannya, kecenderungannya akan menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, orang-orang sakit hati akan membuat dirinya egosentris, minta dimengerti oleh semua orang. Orang lain tidak ada kewajiban buat kita untuk berbuat baik kepada kita. Tidak ada kewajiban. Tetapi kita harus belajar untuk berbuat baik kepada setiap orang. Kita tidak harus menyenangkan orang lain, yang penting kita menyenangkan hati Tuhan. Meskipun kasih kita kepada Tuhan itu belum sempurna. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita secara otomatis kasih kita kepada Tuhan itu akan terimpartasi. Akan ada di dalam kehidupan orang-orang percaya, kasih kepada sesamanya manusia. Ini harus kita pahami. Karena hidup kita bukan cuma tentang menyenangkan diri sendiri dan memanjakan perasaan. Ada nilai kekal di dalam hidup yang harus kita usahakan, yaitu apa? Menyenangkan hati Tuhan. Jangan mencintai diri sendiri, tetapi harus memastikan kita mengasihi Tuhan.
ketika kita menuntut lebih untuk memiliki segala sesuatu untuk kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang menakutkan buat orang lain. Istilahnya kita akan menjadi monster buat orang lain. Kalau kita minta lebih, minta lebih untuk dihargai, minta lebih untuk dikasih, minta lebih untuk dimengerti dan lain sebagainya, kita akan menjadi monster buat orang lain. Apa sih yang membuat kita ini seringkali kita cepat down dan depresi? Karena kita menganggap berhak untuk menerima penghargaan dari orang lain. Kita menganggap kita berhak untuk dilayani, berhak untuk dikasih, berhak untuk dimengerti, berhak untuk diperhatikan. Yuk kita belajar untuk kita jangan terlalu mengentertain perasaan kita. Ada sebuah statement, be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Saya katakan itu separuh-separuh, setengah-setengah. Kalau pernyataan itu dikatakan untuk kita ini supaya tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, itu tepat. Karena kita punya karakter sendiri, kita punya sesuatu kemampuan kita sendiri, jangan kita compare dengan orang lain. Tetapi kalau hal itu kita gunakan be yourself untuk hal-hal yang kejahatan, itu tidak akan tepat. Misalnya be yourself, ini untuk yang baik, apa-apa ya. Be yourself dalam studimu, be yourself di dalam meniti karir, be yourself di dalam pelayanan. Tetapi kalau be yourself di dalam hal-hal yang melakukan kejahatan, ya jangan. Tuhan mau kita sama-sama belajar. Untuk apa? Untuk kita menyadari bahwa hidup kita ini disertai Tuhan. Harus ada nilai-nilai kebenaran yang kita impartasikan untuk orang lain. Seperti perintah Tuhan tadi. Apabila engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti segala perintah. Artinya apa? Firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerima. Itu janji Tuhan kepada kita. Ada banyak janji Tuhan, teman-teman. Yuk kita belajar untuk kita ini melayani orang lain seperti Tuhan melayani kita. Kita mau menyadari bahwa makna dari Allah turut bekerja sama-sama dengan kita. Adalah kita mampu menangkap apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Jadilah kehendakmu
seperti di bumi, seperti di surga. Ketika Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Segala sesuatunya mendatangkan kemuliaan Tuhan. Jadi teman-teman kita belajar bahwa kalau Allah bekerja bersama-sama dengan kita, jangan takut. Kalaupun Allah izinkan pergumulan, badai hidup ada di dalam kehidupan kita, itu semata-mata hanya untuk supaya hati kita ini diperbarui oleh kuasa Roh Kudus, menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang andal dan tangguh, nggak gampang panik. Mari kita belajar, kita pahami bahwa firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Kita baca Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Lanjutnya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi Tuhan ingin dan sudah menganggap kita ini sebagai anak. Nah, kalau kita hanya menganggap Tuhan sebagai penyembuh penyakit atau yang mencukupi segala kebutuhan kita, atau yang menyertai kita aja, bukan salah, tidak. Tetapi mari kita lebih intim lagi di dalam kita ini mengenal akan Tuhan. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Jadi tidak semua orang yang menghadapi permasalahan, tidak semua orang yang menghadapi sakit penyakit itu mendapatkan kutuk dari Tuhan. Tidak semua. Tapi kita harus belajar memahami hal ini. Pastikan diri kita menjadi orang-orang yang memahami bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai Bapa kita. Maka kita ada selaras kehendak Tuhan yang jadi. Diselaraskan dengan kehendak kita. Dia harus makin bertambah. Kita harus makin berkurang. Nama Yesus saja yang disembah. Kita berada di tempat yang paling yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Ya. Akhir kata, apabila ada hal-hal yang kurang dipahami oleh teman-teman, mungkin bisa tuliskan di kolom komentar, sehingga kita bisa berdiskusi, sehingga kita bisa saling memberkati satu sama lain,
saling mendoakan. Apabila teman-teman ada hal yang perlu di-sharingkan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar yang kita bisa memahami apa yang menjadi maksud Tuhan. Ya, teman-teman, nanti di akhir saya akan tampilkan sebuah lagu di mana Tuhan izinkan untuk saya mendapatkan inspirasi lagu ini ketika saya pelayanan di pedalaman Kalimantan. Saya mendapatkan lagu ini di dalam Mazmur pasal 19. Jadi di akhir pertemuan kita, lagu ini akan ditampilkan untuk kita semua. Kiranya lagu ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Bila kuasa Roh Kudus-Mu yang memeteraikan firman-Mu untuk kami semua, Bapa. Ampuni setiap ketidakyakinan kami akan janji-janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tapi kami mau belajar saat ini Tuhan, belajar untuk mengasihi Engkau, belajar untuk meyakini bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Ketika Tuhan menyertai kami tidak boleh gampang khawatir. Kami tidak boleh hidup di dalam kekhawatiran. Kami tidak boleh hidup di dalam ketakutan. Kami mau Tuhan untuk belajar menuruti setiap perintah-Mu. Kami rindu bahwa janji-janji Tuhan tetap hidup di dalam setiap kami, dimanapun kami berada saat ini. Janji Tuhan ya dan amin. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang berbeban berat Tuhan kuatkan. Yang menghadapi jalan buntu, Tuhan berikan solusi yang terbaik. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan kami, hamba berdoa buat teman-teman dimanapun berada, saat ini mereka mendapatkan jawaban dari doa-doa mereka. Kami yakin Tuhan, bahwa Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang membuat mujizat. Cepat atau lambat, janji Tuhan akan terjadi di kehidupan kami. Terima kasih Bapakku, memberkati untuk komunitas kami ini, boleh menjadi semakin berkembang. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Untuk setiap orang-orang yang tergabung pelayanan di dalam Smart People Church, kami berdoa semuanya mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan, otoritas, dan juga menambahkan kemampuan yang dimiliki mereka, sehingga nama Tuhan semakin dipuji, dipermuliakan. Banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga. Bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kemuliaan Tuhan itu sempurna dalam pekerjaan tangannya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa.
Ajari kami Bapa, untuk kami menjadi penyembah-Mu yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Langit menceritakan